Pemirsa, tahukah Anda bahwasanya sorghum merupakan tanaman yang dikenal sebagai penghasil biji-bijian terpenting kelima di dunia? Bahkan di Amerika Serikat, tanaman sorghum menduduki peringkat ketiga sebagai penghasil biji-bijian. Selain itu, di banyak negara, sebetulnya tanaman sorghum juga dapat dimanfaatkan sebagai penghasil pangan, sebagai pakan ternak, dan yang paling penting, tanaman ini potensial sebagai penyedia bahan baku pembuatan bioenergi atau penghasil bioetanol. Nah, bayangkan pemirsa, jika lahan pertanian di Lampung yang ditanami ubi kayu dikolaborasikan atau ditumpang sari dengan budidaya tanaman sorghum. Tentu banyak sekali manfaat yang diperoleh, diantaranya dapat menghasilkan bioetanol, meningkatkan penghasilan petani ubi kayu itu sendiri, membantu tersedianya hijauan yang berguna bagi pakan ternak, sebagai upaya untuk membantu program pemerintah terciptanya lumbung ternak di Lampung. Tidak hanya itu saja pemirsa, sorghum juga sangat bermanfaat bagi kosmetik dan sebagai bahan penghasil sirup dan gula. Namun sayangnya, budaya masyarakat petani di Lampung masih terbiasa membudidayakan satu jenis tanaman saja. Padahal sistem pertanian tumpang sari dengan tanaman lain seperti tanaman sorghum sangat berpotensi untuk dilakukan di Lampung. Pemanfaatan lahan antar tanaman ubi kayu di awal pertumbuhannya akan dapat meningkatkan produktivitas lahan yang pada gilirannya sangat membantu meningkatkan perekonomian petani. Dengan luas pertanaman ubi kayu sebesar 208.000 hektar, dapat dikatakan ubi kayu merupakan salah satu tanaman yang mendukung perekonomian di Lampung, selain tanaman kelapa sawit dan karet. Tanaman ini umumnya dibudidayakan dengan jarak tanam 60 cm x 80 cm dan dipanen mulai umur 9 sampai 10 bulan, 3 bulan pertama dari awal pertumbuhan ubi kayu. Hasil penelitian tersebut dipresentasikan oleh Dr. Muhammad Syamsul Hadi dalam sidang terbuka Doktor Ilmu Pertanian yang diselenggarakan di Aula Fakultas Pertanian Rabu pagi tadi. Disertasi tersebut mengangkat judul Karakterisasi Genotipe Sorghum pada Sistem Tumpang Sari dengan Ubi Kayu berdasarkan sifat agronomi, produksi bioetanol, dan keberadaan serangga. Ternyata penanaman secara tumpang sari tidak banyak berbeda dengan hasil yang diperoleh secara menurut. Memang betul penanaman secara menurut itu lebih baik dari penanaman secara tumpang sari karena dengan adanya persaingan. Tetapi ternyata tidak terlalu nyata. Jadi secara tumpang sari masih bisa dikatakan dapat menghasilkan etanol yang berbentuk. Jadi secara tumpang sari saya memperoleh DH3 dan selesai. DH13 ini tidak selesai, maksud saya secara menurut ini, tetapi dia tidak sampai selesai siklus-siklusnya, tidak tahan. Kemudian ini adalah rasio hasil etanol terhadap bobot kering batang, karena ada dugaan kalau bobot batangnya itu tinggi berarti hasil etanolnya kemungkinan besar juga seperti itu. Nah, dari rasio ini saya melihat bahwa PCA ini kalau kita secara menurut ini tinggi sekali. Jadi dari gambar ini bisa dilihat sudah satu masih tinggi juga. Kemudian ini adalah dibuat jadi bagaimana menggunakan secara kemudian keempat, saya mengacu kepada daun bendera. Bagaimana daun bendera bisa nanti dihasilkan satu kesimpulan kira-kira panen itu sebaiknya kapan dipakai. Jadi saya ingin melihat bagaimana kadar fosfor pada daun bendera. Daun bendera itu adalah daun terakhir pada tanaman sorghum. Jadi pada saat muncul daun bendera, secara teoritis pertumbuhan maksimum di situ. Jadi tanaman sudah tidak tumbuh lagi, akan masuk ke fase generasi. Jadi itu daun yang terakhir daun bendera. Ini daun bendera ini adalah yang seperti ini. Nah, ternyata dari hasil penelitian yang keempat ini, saya kan kemarin mengukur kadar daun bendera pada fase masa susu dan pada fase masa fisiologis.
terjadi penurunan kadar P ketika dibandingkan antara fase masak susu dengan masak fisiologis. Jadi pada fase masak susu kadar P itu lebih tinggi dibanding pada saat sudah masuk ke fase fisiologis. Jadi ada degradasi penurunan kadar P. Pertama, di sini balikan dulu. Pertama tentunya dokter baru ini adalah suatu kebanggaan bagi universitas, karena dengan bertambahnya dokter baru itu akan menambah indikator, diantaranya jumlah dokter kepala dan dokter. Yang kedua, bahwa tadi saya sebutkan juga bahwa dokter ini adalah salah satu nanti hasilnya adalah kontribusi berikutnya tentang publikasi, tentang hasil risetnya. Yang ketiga, dari hasil publikasi itu bagaimana meningkatkan indikator universitas. Di antaranya tadi peran dokter ini adalah memecahkan masalah di masyarakat. Alhamdulillah Fakultas Pertanian sampai dengan hari ini sudah bisa menghasilkan 6 doktor, dan penelitian-penelitian yang dihasilkan ini tentu memperoleh novelty atau kebaruan. Nah, untuk Pak Dr. Muhammad Samsul Hadi ini, beliau mengembangkan dan mencari tanaman sorghum yang bisa digunakan atau dikembangkan di antara tanaman singkong. Ada 34 jenis, kemudian dikurangi, diteliti, sampai akhirnya dapatlah beberapa galur tanaman sorghum ini, paling tidak ada 10 yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan baik untuk pangan atau food, ada juga untuk makan atau feed, dan ada juga yang untuk fuel atau etanol. Nah, itu dihasilkan semua. Dan dari hasil penelitian beliau, ternyata sorghum yang ditumpang sarikan dengan tanaman singkong itu tidak saling merugikan. Artinya apa? Kalau petani nanti yang memang kita merupakan produsen nomor 1 secara nasional untuk tanaman singkong ini, ditambah lagi dengan sisipan tanaman sorghum, tentu pendapatan petani singkong itu bisa bertambah lagi. Nah, tinggal saja kita perlu mensosialisasikan bagaimana tanaman sorghum ini bisa disisipkan dan ditanam di antara tanaman singkong itu. Nah, insya Allah ke depan ini penelitian terus dilanjutkan, dan mudah-mudahan kontribusi Provinsi Lampung terhadap pendapatan petani singkong itu akan semakin besar lagi, semakin meningkat lagi. Demikian, Mbak Fitri. Mungkin ya Pak ya, kalau sorghum itu dibudidayakan di Lampung ini Pak? Mungkin, cocok. Ya. Kita udah, sorghum itu kan tanaman, tadi yang dikatakan, itu tanaman gramine dan tanaman jalur C4, dia perlu cahaya matahari yang tinggi, dan dia sanggup beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Provinsi Lampung, dan mudah-mudahan itu bisa dikembangkan. Boleh nanti dipilih apakah untuk bijinya untuk pangan, hijauannya untuk pakan ternak, atau bijinya dijadikan sebagai etanol. Jadi bisa semua itu. Nah, tinggal pilihan masyarakat, petani kita serahkan nanti, dan ini terus akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh para dosen kita. Kira-kira gitu. Sidang promosi doktor diselenggarakan secara daring dan luring dengan menghadirkan penguji eksternal Departemen Agronomi dan Hortikultura
IPB University, Dr. Insinyur Supijatno MSI. Sedangkan Ketua Penguji mewakili Rektor Unila, Dr. Asep Sukohar MKes, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah audiensi yang terbatas. Itu sebetulnya melihat pemanfaatan tanaman dalam hal ini adalah sorghum dengan berbagai macam biodiesel. Kemudian kita modifikasi di lingkungan tubuhnya dengan menggunakan tumpang sari. Ini dilatar belakangi dengan ketersediaan lahan cukup banyak di antara barisan tanaman ubi kayu. Nah, di dalam disertasi ini sebetulnya sudah banyak diuraikan mengenai pengaruh tumpang sari terhadap sorghumnya itu sendiri. Padahal seperti kita ketahui yang dinamanya di dalam tumpang sari itu antara tanaman pokok dalam hal ini adalah ubi kayu dan tanaman tumpang sari ini sorghum, itu sebetulnya terjadi persaingan. Jadi persaingan antara tanaman pokok dengan tanaman tumpang sari itu yang kita perhatikan juga. Nah, kan tentunya kita tidak ingin walaupun kita bisa menanam tanaman sorghum di lahan ubi kayu, tapi dengan adanya tanaman itu tanda kutip itu bisa mengurangi produksi tanaman pokok. Nah, pertanyaan saya adalah pada teman medis ini adalah sebetulnya dari dua tanaman ini yang ditumpang sarikan itu tingkat persaingannya seperti apa gitu? Artinya bisa dilihat dari masing-masing pola tumbuh dari dua tanaman ini dan juga mungkin faktor-faktor lain yang bisa terpengaruh akibat adanya dua tanaman di dalam satu lahan. Silakan. Itu tergantung ya, kalau perusahaan-perusahaan peternakan itu kebanyakan untuk pakan ternak, untuk hijauan ternak. Nah, kalau untuk pangan ini tergantung dengan kebiasaan makan kita. Kita biasa makan beras, agak sulit untuk berubah dari beras makan biji sorghum kan sulit. Walaupun bisa, dalam penelitian itu bisa jadi makan sorghum. Saya juga sudah pernah merasakannya. Nah, tetapi kalau kita memang tidak bisa mengkonsumsi langsung, itu bisa untuk dibuat mie, ya, campuran pembuatan mie, jadi tidak terlalu tergantung dengan bahan impor. Tapi di Lampung itu bisa cocoknya untuk yang mana, Pak? Bisa semua? Kawan-kawan dari peneliti itu bisa menggunakan pembuatan mie itu bisa dari pencampurnya dan sorghum. Jadi kan selama ini pembuatan mie itu juga kan sangat kita ini kan ya, karena itu impor itu bahannya. Ya. Jadi kalau untuk etanol ini butuh banyak dukungan, ada perlu dukungan pemerintah atau swasta, karena tidak mungkin petani menjual niranya dijual, mau dijual ke siapa kalau tidak ada pabrik etanolnya. Kalau cuma buat 1 liter 2 liter saya bisa, tetapi kalau untuk sudah ribuan hektar pabrik dong, ya kan? Berdasarkan hasil penelitian Dr. Muhammad Syamsul Hadi, bahwasanya penanaman sorghum secara tumpang sari dengan tanaman ubi kayu masih dapat dilakukan tergantung dari tujuan, apakah dalam rangka menghasilkan biomasa atau sebagai penghasil biji atau sebagai pangan dan pakan. Namun kesemuanya dapat dilakukan di Provinsi Lampung. Namun kesemua tujuan tersebut sangat dapat dilakukan di Provinsi Lampung. Tim Liputan Radar TV.